Tadi saya coba menggali dari Bung Romi yang merupakan pengacara anak bos Prodia yang ternyata baru satu kasus ya. Padahal kalau dilihat saya tanya ke Bung Sugeng Teguh Santoso. Kalau dilihat ini ada banyak kasus harusnya. Kalau memang saya tanya dulu ke Bung Romi masih bersama saya. Kalau yang tadi AN tadi itu sudah menikah juga. Kalau FA kan sudah menikah. Kalau AN ini dalam data kami belum menikah ya. Belum menikah, oke, baik. Masih 17 tahun ya. 17 tahun itu masih masuk anak gitu karena masih di bawah 18 kalau dalam undang-undang. Tindak pidana yang disangkakan kepada klien kami ini bisa berjalan ya. Baik. Sesuai ya. Jadi begini. Ini kalau dilihat kan awam saja sudah bisa melihat ada kasus banyak di sini. Satu, narkobanya. Yang kedua, memberikan narkoba pada anak itu kasus lagi, pidana lagi, betul ya? Betul. Lalu kemudian hilangnya nyawa, 3. Lalu kemudian ada dugaan kekerasan terhadap anak. Memberi obat pada anak itu betul. kekerasan. Dan yang kelima, saya nanti konfirmasi ke Bung Romi, ada juga diduga senjata api. Dan itu ada di depan anak. Artinya kan ada unsur pidana di sana. Saya ke Bung Sugeng. Ini banyak sekali tapi baru satu kasus. 9 bulan lagi prosesnya. Apa yang terjadi, Bung Sugeng? Kami kan IPW ya. Iya. Itu kan mendapat informasi ini karena adanya gugatan pertama. Kami dengar ada gugatan. Kami dalami, kemudian ada informasi sudah beredar rupanya berita juga ya. Kemudian kami dalami. Nah, kasusnya ini memang ada 2 kasus yang di Polres Jakarta Selatan ya. Nomor perkara LP 1181 matinya Firsa dengan pasal 338 dan 359 ya, dan juga pemberian narkoba ya. 1179 yang sekarang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan gitu ya. Tetapi Senpi itu tidak ditunjukkan di depan anak, itu hasil penggeledahan. Jadi begitu tersangka ini ditemukan jenazah karena di rumah sakit, polisi melakukan penggeledahan. Ketemu Senpi itu. Tapi Anda setuju tadi, ada banyak kasus yang sebenarnya termaktub pasal di sini. Pidananya itu banyak ya. Ada beberapa perbuatan, ini bisa disebut beberapa perbuatan, ini konsepnya kalau pidananya konkursus ini ya. Dan janggal, kok hanya 1 yang naik. 9 bulan lagi prosesnya. Namanya unprofessional conduct di sana ya, dan bahkan mengarah kepada penyalahgunaan kewenangan ya. Karena kasus matinya seseorang ya tidak bisa kemudian dimandekkan karena adanya pencabutan ataupun perdamaian ya. Ini adalah pidana material, bukan delik aduan. Murni ini ya. Murni ya. Sehingga harus diselesaikan. Kan kasus ini menjadi mandek. Salah satu alasannya adalah ya selain penerimaan sejumlah uang ya, itu adanya pencabutan perkara yang saya dapatkan informasi, dan juga pembayaran kompensasi kepada Pak Radiman ya. Ini adalah kesalahan proses, harusnya tetap diproses sebagai kasus pidana ya. Nah, mengapa kemudian mandek? Ini juga apakah alat-alat bukti yang ada diselesaikan, misalnya otopsi ya? Ada itu. Nah, ini yang harus ditanya, katanya ada ya, tetapi kenapa tidak dilanjutkan? Otopsi itu untuk matinya seseorang menjadi sangat penting. Sebab kematian itu nanti akan menjadi dasar siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawaban dan apa sebabnya dia mati ya. Gitu ya. Dan setelah kemudian ini terbongkar, ternyata Bung Sugeng yang pertama kali kemudian menyampaikan ada uang belasan atau puluhan miliar. Saya mungkin harus konfirmasi. Di balik kasus ini yang membuat kasus ini lambat dan berhenti. Ya, itu informasi yang didapatkan dari gugatan yang kami bisa akses ya. Ada disebut nilai 5 miliar yang diterima oleh AKBP di dalam gugatannya. Tetapi dari pendalaman kami itu transfer tunai ya, pendalaman kami transfer tunai itu ada 5 transfer ya.
500, 500, 600 dari tersangka AN, kemudian 1 miliar dari istri AN dan 1,5 miliar dari ibu AN. Itu anak bos Prodia itu ya? Oh ibu, iya AN. Oke. AN itu anak sama-sama ya, sama Ada korban dua, ya. iya. Ya, sama korban. Ya F korban, AN juga korban. Iya. AN pelaku juga. AF pelaku. AF mungkin maksudnya tadi. AN juga Arif Nugroho juga pelaku. Kalau yang korban Pak, itu, pakai itu Pak. kalau yang Ini korban AP, Pak. Anissa juga. Anissa Putri itu pakai. Oh AP ya. AP, Pak. Anissa AP. Putri. Ya. Ya AP. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada proses unprofessional conduct. Tapi saya duga macetnya ini karena pemberian uang. Macetnya karena pemberian uang. Ya. Administrasi kemudian dilengkapi hanya untuk alasan ya. Alasan yang saya maksud itu adalah perdamaian dan juga pencabutan perkara. Ini kan tidak bisa dipenuhi dalam Oke. kasus matinya seseorang. Saya ke Bung Tony. Bung Tony, selamat datang Bung Tony. Anda pengacara dari Iya. Bung Radiman dan Ibu Nur ya? Iya betul. Iya. Jadi ini belum diproses ternyata. Baru yang satu. Yang meninggal padahal anaknya dari klien Anda. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Pertama tadi saya di jalan menyaksikan lewat channel YouTube ya. Saya baru jelas dari Pak Romi Sihombing. Saya juga baru tahu ini. Ya, ternyata yang di unit PPA itu yang diproses dan sudah P21 bahkan sudah tahap 2. Arti tahap 2 itu berarti tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ternyata LP 1171 79 Soal narkoba. soal eksploitasi anak Iya. dan penyalahgunaan narkoba melibatkan anak. Oke. Berarti persetubuhannya ya, saya tidak tahu nih eksploitasi ekonominya karena seksual atau apa ya, tapi kan tadi menyebutkan eksploitasi saja. Nah, berarti kaitan dengan FA, klien kami, anak dari klien kami, ini sama sekali Belum tidak disebut. diproses Iya. terkait pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Padahal kalau kami amati, kami cermati dari penjelasan AKBP Bintoro saat konferensi pers April 2024 lalu, meninggalnya FA ini ya, ditemukan 4 dugaan tindak pidana. 4. Oke. Pertama, Ya, ini meninggal masih anak, ya. Kemudian yang kedua disetubuhi tanpa menyebutkan tuh yang disetubuhi itu apakah FA, apakah AP. meskipun udah menikah tadi diakui, tapi siri. Ya artinya pada saat kejadian sebelum meninggal kan yang disetubuhi itu siapa kan? Nah, jadi belum disebutkan, tapi ada persetubuhan terhadap anak. Yang ketiga ada narkoba. Karena jelas narkoba ini adalah alat yang mengakibatkan kematian, dicekoki. Yang keempat adanya senjata api. Nah, empat-empatnya itu ya, kalau saya menganalisa untuk Undang-Undang Perlindungan Anak ya, sebelum saya tahu bahwa itu dieksploitasi, saya melihatnya ada 2 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang bisa diterapkan terhadap 2 pelaku itu. Pertama adalah pasal 81 ayat 1. Ya, kekerasan memaksa anak ya dengan ancaman atau ancaman sehingga terjadi persetubuhan. Ancaman hukumannya itu 5 tahun minimal, paling lama 15 tahun. Yang kedua pasal 89 ayat 1. Penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan anak. Jelas itu. Karena dicekoki berarti penyalahgunaannya melibatkan anak. Tapi saya tidak tahu ini kan, diterapkan tidak pasal tersebut sampai P21 sampai tahap 2 itu. Karena sampai saat ini ya, terus terang kami belum pernah, keluarga korban belum pernah menerima SP2HP. Jadi kasus ini gelap nih. Iya. Nah, kemudian itu baru Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Kemudian untuk kasus narkobanya lebih masuk lagi sebenarnya. Diatur di dalam pasal 116 menyalahgunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain. Arti terhadap itu orang lain itu tidak menghendaki. Persis apa yang dikatakan AKBP Bintoro, dicekoki. Ya. Atau
memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, nah ini dikehendaki, tapi tetap barangnya dari orang tersebut, mengakibatkan orang lain itu mati atau cacat permanen, maka dipidana penjara pidana mati atau penjara seumur hidup. Tetapi sampai hari ini pasal itu tidak diterapkan. Kami belum pernah mendengar. Karena mengakibatkan mati jelas FA mati. Kalau mengakibatkan cacat permanen jelas AP itu cacat, Pak. Ini bibirnya ini bolong, Pak. Saking kencangnya ya, itu overdosis, itu gigit bibir bawah itu bolong. Ada sebesar ini jari dan udah ditambal. Artinya sampai sekarang juga cacat kan? Tapi tidak pernah tuh diterapkan. Itu pasal yang berat. Kemudian senjata api, ya katanya ditangani Polda Metro. Sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Nah, malah laporan klien kami 1181, ya, malah dibuat pasal 338 pembunuhan dan atau 359. Jadi kalau saya melihat mengutip atau menanggapi dari Pak Sugeng, ini sepertinya mandek karena ada perdamaian. Analisa saya bukan. Ini menurut saya dikondisikan sebelum adanya perdamaian dengan bukti menerapkan pasal 338 dan atau 359. Akan saya jabarkan. 338 dan 359 ini ancaman pidana yang tidak ada minimalnya, Pak. Beda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika minimal 5 tahun, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Nah, ini 338 dan atau 359, 338 paling lama 15 tahun, 359 paling lama 5 tahun. Itu soal apa itu? Itu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Nah, lalu melihat fakta matinya korban FA dicekoki narkoba, apakah dia tahu Arif Nugroho ini kalau mencekoki itu bakal mati? Apakah dia tahu? Apakah dia niat? Apakah dia sengaja? Saya bukan dalam hal ini, saya harus objektif. Belum tentu juga dia niatnya membunuh. Sementara pasal 338 harus ada niat dengan sengaja merampas nyawa. Niat itu begini, kita ketahui ini kalau saya bacok lehernya putus, ini mati nih. Jelas niat. Tapi kalau dicekoki narkoba, belum tentu juga niatnya membunuh. Tapi berakibat meninggal. Jadi pengondisian pasal ini menurut saya apabila nanti di pengadilan tidak terbukti pasal 338-nya, maka dikenakan dakwaan alternatif yaitu pasal kelalaian yang mengakibatkan matinya orang 359. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun. Ya, 2 tahun bisa, 1 tahun ini bisa. Loh, ini sebentar ya. Jadi memang perdamaian, pembayaran kompensasi dan pencabutan perkara itu adalah instrumen untuk melakukan memandekkan perkara. Itu adalah modus. Dan dugaan itu karena uang. Ditambah itu, tetapi dugaannya karena uang. Ya, ditambah itu. Soal penerapan pasal kan 359 juga naik ke pengadilan ya kan? Kalau memang diteruskan. Tapi instrumen yang memang biasa digunakan oleh oknum penyidik itu bagaimana mematahkan laporan tersebut, gitu ya. Padahal ini tidak boleh. Intinya supaya hukumannya ringan lah. Enggak, Intinya dimandekkan. Oh, Supaya dimandekkan. mandek karena ada pencabutan, ada pembayaran kompensasi. Ini adalah alat kerja untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Efeknya kan kasusnya tetap jalan P21, kan nggak mandek. Enggak, itu untuk yang satu kasus. 1179 Iya. yang dibicarakan oleh Mas Tony itu dengan LP korban FA 1181. itu 1181. Supaya mandek, Iya. supaya nggak bisa diproses. Benar, terhadap 1179 juga begitu. Makanya di Agustus ketika Kapolres melihat ini tidak jalan, dia perintahkan untuk dilanjutkan. AKBP B kemudian dipindahkan ke Polda. Gitu loh. Maka oleh AKBP G dilanjutkan prosesnya. Iya. Jadi harus ingat ya, penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik tuh banyak modelnya. Nah ini gimana kok bisa dengan direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa mandek? Logika gimana? Logikanya gini. Sederhananya gimana? Kan ada laporan. Ya. Laporan ini adalah instrumen awal untuk melakukan satu proses pidana. Oke. Laporan ini kemudian dilumpuhkan dengan cara dicabut. Oke. Gitu ya. Ya. Kemudian supaya ada alasan pencabutan, instrumen pembayaran ganti
kompensasi dilakukan Kepada korban. korban kepada Pak Radiman. Dan sudah diberikan uangnya. Sudah 300 Sudah. juta. 300 juta ya? Ya, sudah. Jadi ini adalah alat kerja untuk menyalahgunakan kewenangan. Jadi yang jalan hanya kasus yang perempuan yang satu Enggak lagi. juga, dua-duanya berhenti. Nanti Gitu loh. tapi udah P21. Nah, Agustus 2024 dipindahkanlah AKBP B menurut informasi karena tidak menindaklanjuti kasus. Oke. Dia dipindahkan ke Polda diganti oleh AKBP G. Oke. Oleh AKBP G diteruskan, bahkan kemudian ditangkap lagi nih Ya. 2 orang. Nah, di sini terjadi lagi penangguhan lagi dengan kemudian memberikan sejumlah uang. Oke. 1179 pada 16 Desember jaksa sudah menyatakan P21. 1179 ya. Ya. 17 Desember penyidik memanggil 2 tersangka. Tetapi tidak hadir, baru pada 21 Januari ditangkap. Ya. Sebetulnya kan harus ditangkap dekat-dekat, tetapi karena sudah menerima uang untuk penangguhan penahanan, dia melambatkan AKBP G ini ya. Jadi di sini rangkaian penyalahgunaannya itu berurut-urut ya, berturut-turut ya. Jadi Ganti pejabat tetap berlangsung Iya. suap itu. Itu dugaannya ya. Jadi ada penangguhan, menahan, tidak menahan ini komoditi ya, digunakan oleh oknum-oknum penyidik ya. Komoditi untuk mendatangkan uang ya. Jadi disinilah pentingnya pengawasan baik Kompolnas, Propam ya, dari pengawasan atasan. Dan kalau didiamkan, maka kasus meninggalnya FA ya sudah, dia tidak akan bisa dikasuskan. Akan diam. Ini kan jadi ramai karena kita angkat ya. Jadi kehilangan nyawa dari anak Pak Radiman dan Ibu Nur, kliennya Pak Tony, nggak akan naik kasusnya. Kalau ini didiamkan. Ya, makanya kalau saya setelah ternyata tersangka ini anak angkatnya bos Prodia, saya jadi berpikiran seperti tadi. Jangan-jangan penentuan pasal 338 ya, ini ditentukan sejak awal karena ini orang kaya kan. Nah, sehingga saya sih nih tadi baru saja saya dari Polres Jakarta Selatan ya untuk diperiksa sebagai saksi pelapor untuk BAP lanjutan. Karena sudah dikirimkan ke jaksa, dikembalikan lagi ada petunjuk. Dan tadi ketika lihat meninggalnya karena dicekoki narkoba, apakah masuk nih unsur pembunuhannya? Jadi kesimpulan saya ya, ini mandeknya bukan hanya setelah ada perdamaian, niatnya ketika menentukan pasal yang jelas-jelas ya berpendapat saya belum tentu masuk unsur pasal 338 diterapkan. Ini kan menurut saya suatu cara kan. Ya, nah ditambah lagi adanya perdamaian. Oke, Sehingga intinya semua jadi direkayasa ada alasan lah. Intinya semua direkayasa karena uang. Dikondisikan. Ya direkayasa Iya. sama aja kan. Karena uang itu dugaannya kan. Itu dugaannya. Nah, Oke, oleh baik. karenanya pasal 116 ini Undang-Undang Narkotika ya, kami minta agar Kapolri atau Kapolda ya atau Kapolres agar mengumumkan prosesnya sejauh mana ya. Oke. Undang-undang narkotikanya, penegakan hukumnya dan senjata apinya, Undang-Undang Darurat nomor Itu yang masih menggantung. tahun Isu hangat 1951. kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan kembali bersama Rakyat Bersuara.